Kalau kita tidak mengenal dan menyaksikannya, maka tidak akan pernah tercapai apa yang Allah maksudkan kepada hambanya itu. Apa yang Allah katakan kepada kita di dalam kita mendirikan ibadah sholat itu. Wa aqimis sholata li zikri. Aqimis sholata li zikri, ya. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi sholat yang didirikan itu mestinya adalah sholat yang ingat. Sholat yang ingat itulah sebenarnya dikatakan sholat yang khusyuk itu. Makanya di dalam surat yang lain Allah katakan, surah Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nih, ayat sini. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini untuk menghantarkan ke sini nanti Bapak Ibu. Ya. Allazina hum fi sholatihim khashi'un, karena mereka di dalam sholatnya khusyuk. Nah, kenapa orang beriman itu ya diberikan sanjungan pujian oleh Allah termasuk orang yang beruntung? Karena orang berimanlah yang bisa mendirikan sholat itu secara khusyuk. Orang berimanlah yang bisa mendirikan sholat itu secara khusyuk, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, mana yang dikatakan iman dan mana yang disebut sholat yang khusyuk? Apa ukuran dan standarnya? Ukuran dan standarnya sholat khusyuk itu adalah ingat Allah. Kalau ada orang sholatnya tidak ingat Allah, itu namanya lalai itu. Sholat menghayal namanya. Badannya sholat. Ya, ini yang dikatakan oleh ulama fikih. Sholat secara syariat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu kata mereka adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu perbuatan sholat. Makanya kalau itu perbuatan sholat, maka pantaslah Nabi menjelaskan tadi, cara berdirinya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujud dan duduknya sama, tapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Dia melakukan gerakan perbuatan sholat, namun dia itu belum sholat, belum ingat Allah. Makanya yang bisa ingat Allah, yang bisa sholat khusyuk di dalam ayat ini adalah orang yang beriman tuh. Kenapa orang yang beriman? Karena orang beriman itu al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman itu adalah di mana kamu sudah menyaksikan Allah. Orang yang sudah bermakrifat, nih orang yang beriman itu orang makrifat. Nah, makrifat, mengenal tuh. Hakikat makrifat itu adalah liqa, berjumpa. Hakikat liqa itu namanya musyahadah, menyaksikan. Tak mungkin dia itu menyaksikan kalau dia tidak berjumpa. Tak mungkin dia itu berjumpa bertemu kalau dia tidak mengenal.
Maka hakikat mengenal adalah berjumpa, hakikat berjumpa itu menyaksikan. Hakikat menyaksikan itu yang disebut namanya muwajjahah. Orang yang bertatap wajah. Disitulah dikatakan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertatap wajah, orang-orang yang bermusyahadah, melihat, orang-orang yang berjumpa dan orang-orang yang meripat, itulah orang yang beriman, di mana mereka itu bisa mengingat Allah. Sebab dia sudah melihat dan menyaksikan diri yang bernama Allah itu. Ya. Jadi Allah itu bukanlah kata-kata. Allah itu bukan asma, huruf dan lafaz. Jangan Bapak Ibu katakan alif lam lam ha ini Allah. Ini namanya lafzul jalalah. Ini lafaz Allah, ini huruf Allah, ini tulisan Allah. Kalau ini yang kita katakan Tuhan, ini yang kita ingat, yang kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, berarti kita selama ini telah menjadikan huruf dan lafaz Allah menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang disindir oleh Allah itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia menyembah akan diriku, tetapi yang disembahnya bukan aku. Yang disembahnya adalah huruf Allah dan lafaz Allah. Jadi mengenal Allah itu Bapak Ibu, jangan hanya sebatas mengenal namanya, tapi hendaklah kita benar-benar mengenal dirinya, mengenal wujudnya yang bernama Allah itu. Disebut mie, kata Ustaz, ini dirinya, ini orangnya. Disebut spidol, ini dirinya, ini orangnya. Disebut Allah, yang mana wujudnya, yang mana dirinya. Kita mesti mengenal wujud, karena wujud itulah sebenarnya tempat memandang dan menyaksikan Tuhan. Contoh, ini sebelum menghantarkan ke sini, Ustaz bawa-bawa ke sini loh, ya. Ustaz ulang lagi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kenal Pak Mardianto, ya. Ustaz mau bertanya, hadir Kak Pak Mardianto di sebelah Ustaz? Tidak. Yang kedua, hadir Kak Ustaz Iswardi di masjid ini? Hadir. Pertanyaan yang ketiga, apa alasan Bapak Ibu mengatakan Pak Mardianto tidak hadir di sebelah Ustadz, dan apa pula alasan Bapak Ibu Ustadz Iswardi ada di masjid ini? Pak Mardianto tidak hadir di sebelah Ustadz karena wujudnya tak ada, wujudnya tak nampak. Ustadz Iswardi hadir di masjid ini karena wujudnya nampak, wujudnya ada. Maka wujud itulah sebenarnya mesti kita pandang. Wujud itulah membuktikan nyatanya akan diri Allah yang wujud yang ada secara mutlak. Kenapa Allah yang wujud, yang nampak secara mutlak? Karena dia adalah ahad. Dia adalah ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya itu adalah tunggal. Tunggal itu maksudnya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya, itu maknanya hanya dia semata-mata yang ada. Oleh karena itu, kalau dia adalah ahad, esa, tunggal, tiada berbilang, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, maka dia itu
nyata pada segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Segala wujud yang lain dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah kenyataan akan ketunggalan dirinya yang nyata. Tidak ada diri yang lain di situ. Ini Allah maksud la ilaha illahu. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata melainkan dia. Tidak ada yang ada melainkan segala yang ada dan yang wujud itu adalah dia, karena dia adalah ahad tunggal esa yang tiada berbilang. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu itu tidak pernah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Illa wajhahu, yang sebenar ada adalah dia semata-mata. Maka dialah segala-galanya dan segala-galanya adalah dia. Lalu Allah itu kan mukhalafatul lil hawadis. Allah itu Ustaz kan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, Ustaz ingat. Walaupun Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan wujud kezohiran dirinya yang ada secara mutlak. Oleh karena itu, jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada sesuatu selain Allah, maka sesuatu selain Allah itu juga adalah kenyataan akan dirinya. Cuma kita belum mengenal saja diri yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mengenal diri yang sebenar-benarnya, maka jawaban hidup kalam ini. Apa kata tentang aku juga Allah koharo, namaku tangan. Protes ini, aku juga Allah, namaku jempol. Aku juga Allah, namaku telunjuk. Aku juga Allah, namanya kaki gitu ya. Menyebut semuanya itu. Begitulah kita memandang akan wujud nyatanya Allah itu pada segala alam itu. Maka yang bisa memandang dan mengenal Allah, yang sampai kepada salat khusyuk, itu adalah orang yang beriman. Orang beriman inilah orang yang menyaksikan Tuhan. Siapa sholatnya tidak menyaksikan, ini maaf cakap Ustaz, siapa yang tidak menyaksikan Tuhan dalam sholatnya, maka sholatnya itu batal. Keras Bapak Ibu, memang itulah mesti dipahami. Apa kata Nabi? Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, sahabat dan temannya, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, itulah pandangan yang batal tuh. Pandangan yang tidak beribadah, pandangan yang tidak memberikan hikmah dan faedah. Itu maksudnya adalah pandangan yang berdosa. Makanya Imam Ali karamallahu wajh, para arif billah dan orang-orang kasab, sampai-sampai mereka mengatakan apa dalam pengakuan dirinya? La na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan sembah Tuhan tuh. Ya. Kalau Tuhan yang kami sembah itu kami belum menyaksikannya. Kalau Tuhan yang kami sembah itu kami belum melihatnya. Inilah yang dimaksudkan Nabi kepada kita. Sebagai corong apa yang disampaikan Allah kepada beliau, dan beliau menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah olehmu Allah itu sebenar-benarnya kamu dah menyaksikannya. Seolah-olah itu makna sebenar-benarnya kamu lihat.
supaya sholat yang kita dirikan itu betul-betul ingat. Namun ketika Bapak Ibu dah benar-benar ingat, kesempurnaan ingat itu tak ingat lagi Bapak Ibu. Nah, ini bahasa kias nih. Kesempurnaan ingat itu tidak ingat. Lalu mana yang dikatakan ingat? Yang dikatakan ingat itu tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Kalau masih mengingat, pasti ada yang diingat, ada pula yang mengingat. Dua wujudnya tuh. Ada yang melihat, ada pula yang dilihat. Dua wujudnya. Orang yang telah sampai kepada makom Tuhan, tidak ada pembatas dan dinding antara dirinya dengan Tuhannya. Kenapa? Karena yang menyembah dengan yang disembah satu wujudnya, yang mengingat dengan yang diingat satu wujudnya, yang melihat dengan yang dilihat satu wujudnya. Apa maksud satu wujudnya? Karena Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa. Allah lah yang menyaksikan kesempurnaan akan kebesaran dirinya sendiri. Gak ada siapa-siapa, aku yang melihat diriku sendiri. Begitulah Allah katakan. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku-ngaku hai Muhammad. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu yang sholat itu. Sebab apa? Kalau ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, mesti mati salah satunya. Tidak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini. Ya, ada Allah, ada Muhammad, mesti mati atau mesti mengalah salah satunya. Inilah siapa yang akan menjadi kekasih Allah. Allah bukakan rahasianya. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa nadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, kalau dia telah aku jadikan sebagai wali dan kekasihku, aku jadikan dia menjadi kekasihku, maka aku bunuh dirinya, kata Allah. Aku karamkan dirinya, aku fanahkan dirinya, aku sadarkan dia dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya tentang aku, bahwa akulah sebenar-benarnya wujud dan yang hidup itu. Ketika dia telah aku bunuh kesadaran dirinya, tidak ada lagi merasa dirinya itu yang bersifat wujud dan hidup. Wa ana dia tahu. Ketika aku bunuh dirinya, akulah pengganti daripada diri yang aku bunuh itu, kata Allah. Kalau aku penggantinya, maka yang berdiri itu aku, yang ruku itu aku, yang i'tidal aku, yang sujud aku, yang duduk aku, yang melihat aku, yang mendengar aku, yang berkata aku. Akulah segala-galanya. Maka akulah yang menyaksikan akan diriku, karena aku yang beraku-aku di dalam keakuan aku, Tuhan. Wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri, tidak ada diri yang lain. Itu kuncinya. Makanya orang yang bisa khusyuk, yang bisa ingat di dalam sholatnya tadi, itu adalah orang yang beriman tuh.